Pertama-tama saya mengajak kepada saudara semua selalu kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Tentunya kehadiran kita hari ini karena izinnya semata. Kemudian kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pemberi ilmu kepada kita semua. Ya. Baik, sebelum kita melangkah ke materi kita hari ini sebagai lanjutan materi yang pertemuan yang lalu, maka saya mengajak kepada anda semua, setiap kita berusaha itu harus kita selalu berdoa. Di mana doa itu salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu dapat diberkahi dan dapat dirahmati. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ini, maka saya menunjuk atau ada yang siap salah satu siswa untuk pimpin doa. Kalau yang lalu kan laki-laki semua, nggak ada juga perempuan. Nah, saya minta juga dari kelompok lain bisa pimpin doa. Ada? Coba dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan pimpin doa sebelum kita lanjut materi kita hari ini. Oke, silakan. Saya mohon berdoa yang benar ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih nak sudah memimpin doa. Jadi baik. Tentunya selama waktu kita belajar dari minggu lalu itu kurang lebih hampir 2 minggu ya. 2 minggu, jadi kabar kalian tentunya banyak yang saya sudah tahu. Jadi hari ini saya mau coba cross check kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Ada? Kalau tidak ada, untuk lebih bagus lagi kita cek lagi lewat absensi. Afifah? Ada. Afifah Nur? Ada. Ahmad Khalid? Ada. Andi Naila? Atira? Dinda? Jidan? Faiza? Maira? Arisa? Muhammad Aswan? Muhammad Faiz? Muhammad Rian Zulfan? Mutia Nasri? Kemudian Naifa Mutia Agus? Haira. Ya baik. Jadi untuk pertemuan hari ini itu melanjutkan pertemuan yang lalu. Kenapa saya katakan melanjutkan? Itu terkait dengan materi kita yang lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini hari sebelum saya melanjutkan materi itu, perlu saya bertanya lagi kepada kalian. Siapa yang masih ingat? Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang ingat? Nafas. Siapa yang masih ingat? Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada? Coba. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang lalu kan sudah. Ada? Ada yang tahu coba? Ya itu, Pak. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-cirinya. Saya kira yang lalu sudah dipelajari. Sembah biak. Bernafas. Sekarang, setelah dilihat ciri-cirinya, maka kita sudah bisa lihat
mana-mana jenis-jenis makhluk hidup itu. Siapa yang masih ingat? Yang mana itu jenis-jenis makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, baik. Nah, untuk pelajaran hari ini mendalami daripada ciri-ciri makhluk hidup itu, maka kita pelajari dalam klasifikasi makhluk hidup. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan tujuan kita pelajari klasifikasi makhluk hidup ini adalah, tolong diperhatikan baik-baik apa tujuannya. Nih, tujuan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah, pertama, kita mampu menjelaskan apa itu klasifikasi. Tujuan pertama. Yang kedua, kita mampu menjelaskan dasar-dasar klasifikasi pada tumbuhan dan hewan. Di sini ada 4 tujuan, tapi pertemuan kita hari ini hanya 2. 2 yang kita akan bahas. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Duk Edukasi. Kebutuhan pokok barang elektronik. Teman yang telah berkenan untuk belajar. Di pasar, para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok sayuran, Sumayasa Duk Edukasi dalam berikut. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah. Makhluk hidup. Kita lihat, Pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kalian pergi ke pasar? perhatikan itu. Di pasar, para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok sayuran, ada kelompok buahan, ada kelompok barang kebutuhan pokok, barang elektronik, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Hewan-hewan di sekitar kita berdasarkan jenis sifat dan ciri-cirinya dapat kita kelompokkan. Misalnya, ada kelompok hewan peliharaan, Tolong perhatikan. hewan liar, ada kelompok hewan makan rumput, hewan makan seragam, dan lain-lain. Makhluk hidup di sekitar kita sangat beragam, mulai dari beragam jenisnya, ciri-cirinya, dan sifat-sifatnya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, maka manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi. Sekarang, saya tanya, apa urusan masalah dengan itu? Apa urusan masalahnya setelah kau tahu tujuannya dari makhluk hidup itu dikelompokkan? Mengapa kita harus mengelompokkan makhluk hidup? Mengapa? Kita harus mengelompokkan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup dikelompokkan? Salah satu tujuannya adalah untuk apa tadi? Mempelajari. Makanya tadi saya sampaikan, tolong perhatikan baik-baik itu tujuannya. Karena tidak akan mungkin ada tujuan ini kalau tidak ada masalahnya. Ya, makanya diperhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut lagi satu lagi. Jadi nanti ini saya akan robah. Kalau yang lalu siapa yang lalu? Siapa yang mampu untuk presentasi? Sekarang saya tunjuk kau presentasi, supaya ada manfaatnya. Karena kalau tidak begitu kamu belajar mana? Ya. Nah, ini tujuannya.
supaya kamu terbiasa dalam belajar itu selalu diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah. Kita lihat lagi. Klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Yaitu dua tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus dicapai. Nah, jadi masing-masing setelah mendengarkan itu, melihat itu, berarti sudah muncul dalam kesimpulan kalian bahwa apa sebenarnya menjadi masalah kita. Ya. Yang saya lihat ini sebagian sudah mampu, sebagian tidak, karena yang dia pemahamannya hanya datang duduk, ya, datang duduk. Tapi ingat, ini nilai saya akan kasih ke wali-wali kelas ini, ya. Karena ini pembelajaran ini. Karena itu ada penilaian khususnya, ada. Nah, jadi saya mohon kamu ikut kolaborasi ini harus ada memang manfaatnya. Ya, jangan hanya itu terus ya. Nah, yang lain juga kelas 2 kenapa diambil? Kenapa diambil kelas ini? Karena apa sebenarnya dasar klasifikasi itu? Nanti dilihat di sini ya. Nah ini ya. Mati lampu sana. Coba kita tes di sana. Kita lanjut. Tujuan kita itu pertama adalah untuk menjelaskan, untuk memahami kelas. Yang kedua adalah untuk apa? Tadi itu untuk mampu. Saya masih ingat. Tadi pertama menjelaskan kasih. Nah, yang kedua apa? Mampu kita menjelaskan dasar-dasar. Nah, jadi itulah yang mau dibahas hari ini. Nah, sekarang tolong lihat di materi itu, kemudian dengan gambar yang lalu mana gambarnya? Ini, tolong dibuka ini. Ini. Sekarang teliti kembali ini. Ini kenapa dua kamu? Ada yang bahas pertemuan pertama. Oh iya. Dua ini. Tolong buka ini, buka. Yang ini. Ada gambar makhluk hidup sini ya. Nah, sekarang lihat. Saya jelaskan sedikit. Kalau melihat gambar ini, ya, kalau melihat gambar ini, tentunya di sini sudah menunjukkan ada hewan, ada tumbuh. Kemudian dari bentuk-bentuk ini ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian misalnya kita ambil hewan. Hewan di sini jenisnya ada yang di halaman berikutnya yang paling jelas ya. Nih. Lihat di halaman ini. Ini kita ambil contoh hewan. Misalnya sejenis apa? Hewan bertulang belakang. Misalnya sejenis mulai dari gajah. Ya. Dari masing-masing bentuknya ini menunjukkan keanekaragaman. Ya tolong diperhatikan dengan baik. Nah, sekarang karena kita ingin mengetahui, menjelaskan klasifikasi itu dan menentukan dasar-dasarnya, maka dilihat baik-baik ini. Dilihat baik-baik dari gambar ini, karena di dalam menentukan dasar-dasar klasifikasi itu ada 3. Ya. Pertama apa? Yang dilihat adalah cirinya. Yang kedua apa? Yang mau dilihat
apalagi. Nah, yang kedua adalah kita melihat bentuk, kemudian ukuran. Yang ketiga apa? Yang mau dilihat. Nah, sekarang karena kita akan melihat lewat gambar ini, sekarang buat di dalam apa ini KPD ini buat rumusan masalah. Buat sendiri. Buat sendiri rumusan masalah apa? Buat. Silakan. Kamu buat sendiri. Tujuannya sudah ada tadi, sudah ada tujuannya. Silakan buat. Silakan buat itu. Tujuannya apa? Apa urusan masalahmu dengan tadi? Artinya kan kamu sudah tahu bahwa makhluk hidup itu beraneka ragam. Salah satunya untuk memudahkan kita untuk mempelajari itu adalah harus diklasifikasikan. Oke, di situ di materi kan ada apa tujuan diklasifikasi. Nah sekarang dengan melihat tujuan itu apa rumusan masalah. Sekarang buat. Nah silakan. Karena saya mau tayangkan di sini tidak mati lampu ya, tidak bisa. Seharusnya ini ditayangkan lewat video supaya mudah kamu lihat. Tapi karena ini ada gambar, silakan teliti amati gambar itu. Silakan. Kemudian buat rumusan. Silakan berdiskusi, silakan. Apanya? Ini juga klasifikasi. Ada yang ini apa? Satu saja, satu. Bawa. Kalau ini Sini. Silakan. ini kayak materi tambahan. Pada gambar lagi. Siapa yang dua gambarnya ini? Satu. Ini gambar untuk. Jadi bagaimana caranya itu kamu? Kamu mana gambar? Silakan. Dia satu materi sendiri. Silakan. Apa kau bisa? Iya. Bisa kebuat. Tujuan rumusan masalah. Bisa. Mana apa rumusan masalah? Kalau rumusan itu kayak ada masalahnya. Contohnya begini. Berarti ada masalahnya gitu. Ada masalahnya. Ketika kamu tidak makan berarti mati. Setelah itu membuat rumusan itu dalam bentuk ada masalah. Berarti mati. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa tujuan presentasi itu adalah mengeluarkan dalam masalah dan tadi yang baru sudah. Kenapa hal itu? Masalah. Kenapa hal itu? Nah, depan kesimpulannya tadi, bagian kesimpulannya ini. Nah, berarti itu kau buat rumusannya. Bisa? Wah, berarti di sini dua rumusannya. Iya. Pertama itu tujuan, kemudian tulis. Kamu mana? Apa rumusan? Apa nih? Saya tulis juga. Kalau dilihat dari Masalah tujuannya, satu bisa dua. mengetahui Tujuan kamu kan ada dua. Pertama, mengumpulkan kita mengumpulkan makhluk hidup atau mudah mempelajari mana kan ingat. Rasanya pertama adalah melihat persamaan. Dan bentuk. Sekarang, jadi apa rumusan masalah?
tujuannya. Setelah kau baca tujuannya, ini apa masalahnya? Ini kan tujuan mengenal, kemudian mengelompokkan, mendeskripsikan, kemudian mengetahui, memberi nama. Setelah dilihat dari tujuannya ini, maka berarti ada masalahnya kita. Ya, dari tujuan ini, tujuannya misalnya sekarang kamu kenapa kamu makan? Hidup, berarti kalau bisa makan, mati. Kan masalah. Nah, sekarang apa masalahnya? Tadi kita mudah mempelajari, mengenal. Kira bertanya kegunaannya. Ya. Sementara dalam diskusi kalian itu sesuai judulnya itu kamu orang cari masalah. Perbedaan sama. Tidak ada masalahnya. Karena contohnya begini, untuk apa kamu makan? Untuk apa kamu makan? Coba. Itu hidup. Berarti kalau tidak makan mati. Kan masalah itu. Nah, sekarang kau sudah tahu ini apa? Ini tujuannya mempermudah, mengelompokkan, mendeskripsikan, mengetahui, mengenal. Dari tujuan ini kita munculkan satu rumusan masalah. Misalnya begini. Dari tujuan masalah, dari tujuan klasifikasi itu bisa kalian rumuskan masalahnya begini. Misalnya mengapa kita hanya membahas tujuan. Inilah kamu membuat tadi masalah. Mana? Ini mau diambil, masalahnya ini masa kemarin ini. Berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 5. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Coba apa kira-kira rumusan masalah yang bisa dicantumkan di sini? Bagaimana dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup? Bagaimana dasar-dasar? Bagaimana dasar-dasar? Itu contoh bagaimana klasifikasi? Bagaimana dasarnya? Mengapa makhluk hidup harus dikelompokkan atau diklasifikasi untuk mengenal ciri-ciri untuk dapat mengenali berdasarkan Tolong perhatikan kembali sini, karena waktu diskusi kalian
saya anggap sudah selesai, sudah ada kesimpulannya, jadi tinggal kita mau presentasikan. Jadi nanti coba kita persilakan dulu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan. Ingat, dalam diskusi itu tolong kita cermati baik-baik apa yang disampaikan, hasil kesimpulannya. Kemudian ketika melakukan sanggahan atau masukan, tolong angkat tangan, tulis sebut nama. Itu dalam diskusi ya, tidak langsung kalau perlu memberi salam. Sudah paham ini? Paham? Nah, sekarang silakan kelompok 3 dan kelompok 2 bacakan hasil kesimpulannya. Nah, beri salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kaida Nurul Cahaya Masila, perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Guru yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan rumusan masalah dan kesimpulan dari diskusi kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan perhatian untuk kami memaparkan materi kami. Oke, rumusan masalah dari hasil diskusi kami yaitu mengapa kita harus mengelompokkan makhluk hidup dan apa yang menjadi dasar klasifikasi. Dengarkan. Dan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah kami diskusikan adalah: pertama, untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dan jenis lain, mengetahui hubungan kerabat antara makhluk hidup, dan memberi nama makhluk hidup yang tidak diketahui namanya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi dasar klasifikasi? Mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh anatomi. Mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kesimpulan dari kelompok 2. Ada yang mau memberikan sanggahan atau memberikan masukan? Ada? Coba. Kalau tidak ada berarti kita berikan lagi kelompok lain. Bagaimana? Ada? Berikan sanggahan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita berikan aplaus untuk kelompok. Sekarang selanjutnya, karena waktu kita masih ada sedikit, kita persilakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Coba. Yang lain tolong perhatikan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhan Rafdah, perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rumusan masalah serta kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Pertama, rumusan masalah dari hasil diskusi kami yaitu mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Kesimpulannya yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kedua,
mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 3. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 4. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 5. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Selanjutnya, adapun dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Antara lain, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, yaitu anatomi. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kelompok lain memberikan masukan atau menyangka? Dari kelompok enam? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi kita berikan satu aplaus untuk kelompok 4. Oke. Sudah jam berapa? Sudah di jam tangan? 9.4. Sudah lewat ya. Baik. Karena waktu kita untuk berdiskusi atau untuk pertemuan kita hari ini membahas tentang klasifikasi makhluk hidup itu sudah selesai untuk pertemuan pertama. Jadi kita usahakan minggu depan atau hari Senin pertemuan terakhir. Jadi di hari Senin kita adakan pertemuan kedua itu membahas 2 tujuan dengan 2 indikator ya. Tadi 2 tujuan, 2 indikator ya. Saya ingatkan memang bahwa pertemuan selanjutnya kita masuk ke tujuan ketiga keempat, kemudian indikator kedua, ketiga keempat. Ya, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan, tentunya apa yang kalian lakukan berdasarkan diskusinya tentang rumusan-rumusan masalah yang kalian simpulkan atau yang kalian konsepkan, tentunya itu adalah salah satu bentuk buah pikir atau hasil diskusi. Dimana tadi dari 2 kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya dengan rumusan masing-masing mereka. Itu saya rasa sudah ada satu bentuk pola berpikir untuk merubah cara berpikir. Ya. Karena kalau yang lalu, pertemuan kita yang lalu, ini saya lihat masih dalam apa ya? Masih bukan segan, tapi kayak masih malu-malu. Sekarang ini saya lihat sudah mulai berani. Namun saya sarankan lagi sampai seterusnya dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran kita itu harus tidak boleh hanya datang duduk ya. Alhamdulillah hari ini saya katakan sudah mulai ada perubahan. Kemudian kalau saya simpulkan dari materi kita hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan tujuan dengan konsep yang dilahirkan dari anak-anak semua atau khususnya dari kelompok 2 dengan kelompok 4, bahwa mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Itu kalau kita lihat materinya,
tadi kita ada kesimpulan dari dua kelompok sangat bagus. Jadi mudah-mudahan yang lain juga bisa ya seperti itu. Kemudian kesimpulan yang kedua, dalam memahami klasifikasi ini tentunya kita harus mengetahui dari pelajaran awal. Yang mana yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Dari ciri-ciri makhluk hidup itu akan menunjukkan satu bentuk perbedaan dan persamaan. Maka lahirlah klasifikasi dengan tujuan pertama tadi adalah untuk memudahkan mengenal, membandingkan dan mempelajari. Itulah sehingga dalam aneka ragam makhluk hidup itu jika dikelompokkan maka itu memberi kemudahan buat kita. Kemudian yang terakhir, untuk pertemuan selanjutnya di tanggal hasil depan itu tinggal dua tujuan dengan dua indikator. Nah, kalau ini tadi gilirannya kelompok 2, kelompok 4, mungkin besok ya 5, 6 atau 1 ya. Jadi, saya kira itu sebelum kita tutup lagi dalam pertemuan kita ini, saya persilakan dari salah satu lagi dari siswa untuk kita berdoa. Siapa yang bisa bacakan doa? Oke, silakan berdoa yang benar ya. Baik, kita telah melakukan kegiatan belajar mengajar dan sebelum kita keluar dari ruangan dan melakukan aktivitas lainnya, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah yang mana pada kegiatan pembelajaran kita hari ini tentunya dengan izin Allah sehingga kita bisa melaksanakannya. Kemudian tak lupa kita selalu mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya Nabi yang memberi petunjuk dalam kebenaran. Para anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini yaitu masih melanjutkan proses pembelajaran kita yang minggu yang lalu. Tapi namun sebelum kita lanjut, tentunya perlu lagi kita berdoa. Di dalam berdoa saya ingatkan lagi, jangan hanya asal betul-betul berdoa yang benar ya, sehingga ada doa itu bermanfaat, doa itu dikabulkan, doa itu punya berkah ya. Karena yang lalu saya lihat berdoanya oke. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan pimpin doanya. Duduk saja. Ya, berdoa yang benar ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik. Itulah tadi doa yang didoakan oleh salah satu teman kalian. Nah, sekarang setelah kita berdoa, kita lanjut ke pelajaran. Saya mau bertanya kepada dia, bagaimana kabarnya? Baik. Kemudian untuk meng-cross check siapa-siapa yang tidak hadir tentunya harus di absen. Jadi tolong dengarkan namanya yang di absen.
berabsen. Bisa suaranya seperti dengar. Ya. Afifah. Ya. Afifah Nur. Ahmad Farid. Andi Naila. Sakit. Akira. Dinda. Zidan. Raiza. Karisa. Aswan. Faiz. Rian Sulfan. Tiara Nasri. Naifa. Nur Afiat. Nur Asifah. Nur Gian. Nurul Fitriani. Aida. Walbi. Pak. Bismillah. Safia. Sapan. Suci. Faira. Umul Haira. Yumna Anaka. Ali Muhammad Yuldan. Hadir Pak. Mutmainah. Oke. Yang lainnya. Jadi ada satu orang sakit ya? Oke. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini seperti yang saya katakan dari awal bahwa ini adalah melanjutkan pembelajaran yang lalu. Pembelajaran kita yang lalu itu adalah tentang klasifikasi. Ya, baik. Setelah anak sekalian sudah melakukan pengamatan yang lalu, tentunya masih ingat apa sebenarnya klasifikasi itu. Ada yang masih ingat? Ada? Ada yang masih ingat? Apa itu klasifikasi? Coba Mutmainah. Klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk agar dapat memudahkan kita mengetahui jenis dari mereka. Ya, tujuannya itu adalah klasifikasi telah merupakan pengelompokan. Kemudian tentunya dalam klasifikasi itu yang sudah diamati yang lalu termasuk apa? Mengapa makhluk hidup itu di kelas? Itu. Siapa yang masih ingat? Kenapa makhluk hidup di kelas? Coba. Dan Untuk mempermudah kita mempelajari, membandingkan dan menganalisis hewan-hewan yang dikelompokkan. baik. Baik, dan itu kita mengelompokkan makhluk hidup itu adalah untuk memudahkan mempelajari. Oke. Sekarang untuk pelajaran kita hari ini kita masuk ke tujuan ketiga pembelajaran kita, yaitu tujuannya kita mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan kunci klasifikasi. Berarti memahami kunci klasifikasi. Ya. Tuh, itu tujuan kita hari ini. Berarti kalau kita mau melakukan pengelompokan maka harus kita memahami kuncinya dulu. Ya. Dalam kunci klasifikasi yang akan kita gunakan hanya dua. Ya. Yaitu ada kunci klasifikasi dikotom atau diagram yang berisi keterangan-keterangan, kemudian dengan kunci determinasi. Sebentar nanti saya bukakan di video ya. Tuh. Kemudian setelah kita memahami kunci-kunci itu maka sudah bisa kita melakukan pengelompokan. Kemudian saya kembali ke pembelajaran kita yang lalu. Setelah saya lihat hasil pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan, alhamdulillah semua sudah bagus, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki ya.
perbaiki, tetapi itu sudah bentuk bahwa kalian sudah mulai memunculkan satu pemikiran bahwa apa yang kita rumuskan itu tentu ada masalah. Nah, masalah yang kalian rumuskan yang lalu, setelah saya lihat hasil diskusinya sudah terjawab dengan apa? Dengan apa yang diamati. Nah, terjawab yang lalu saya lihat. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, saya mau mengulas sedikit tentang klasifikasi itu, ya. Kalau kita melihat dari pembelajaran kita yang lalu, klasifikasi itu adalah mengelompokkan. Yang dikelompokkan itu adalah bersamaan dan perbedaan ciri. Kenapa itu dikelompokkan? Supaya kita mudah mengenal, mudah memahami, mudah mempelajari. Kemudian bisa kita mengetahui bahwa oh ini jenis tumbuhan, oh ini jenis hewan, oh ini jenis apa? Mikroorganisme. Itu. Kemudian klasifikasi ini yang kita akan buat nanti dalam kunci dikotom atau klasifikasi itu kita paham dulu. Jadi kita paham apanya? Yaitu tingkat ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Walaupun yang lalu sudah ditanyakan, tapi saya ulang kembali. Yang di dalam pengkajian makhluk hidup itu dipelajari dalam ilmu taksonomi. Takson, ya. Berarti itu berbicara tingkatan pengelompokan makhluk hidup. Oke. Nah, takson yang akan kita lihat nanti itu mulai dari takson hewan, kemudian tumbuhan maupun mikroorganisme. Ya. Karena mikroorganisme itu ada hewan, ada tumbuhan. Itu dibuatkan taksonnya. Ya, nanti saya buatkan videonya baru lihat. Ya. Tingkat takson makhluk hidup itu dimulai dari yang tertinggi atau yang terbanyak, yang terbesar, ya. Mulai dari kingdom, itu secara keseluruhan kingdom. Kemudian masuk ke filum atau divisi. Kemudian masuk ke kelas, ordo, famili, genus dan spesies. Nah, kalau kita melihat ini atau mendengarkan ini berarti yang tertinggi itu adalah kingdom, yang terendah adalah spesies. Sekarang nanti saya bukakan video. Tuh. Sekarang kita kembali ke sejarah klasifikasi. Dalam penentuan kingdom klasifikasi. Kalau menurut sejarah kingdom itu ada 2 kingdom, 3 kingdom, 4 dan 5. Nah, sekarang lihat. Pada sejarah pertama, pada pengembangan dan pengetahuan dalam penelitian para ilmu biologi, kingdom pertama dalam biologi itu ada 2. Pertama itu adalah kingdom lantai dan animalia. Itu kingdom pertama. Sejalan seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka berkembang lagi menjadi 3, yaitu ada kingdom lantai, animalia dengan bumi. Ya, tuh. Nanti penjelasannya nanti di video ini. Ya. Kemudian dengan perkembangan ilmu mikrobiologi yang menggunakan mikroskop, maka ditemukan lagi kingdom baru, namanya kingdom fungi. Tadi pelantai dengan animal, bukan fungi. Monera. Itu keempat. Pertama itu adalah pelantai, animalia, kemudian fungi dan monera. Itu. Nah, seiring perkembangan lagi ditemukan lagi satu kingdom, namanya kingdom protista. Nah, dari 5 kingdom itulah yang dipelajari sampai saat ini. Nah, nanti saya munculkan supaya kita tahu yang mana itu kingdom protista, yang mana kingdom animalia itu. Karena nanti setelah habis saya jelaskan ini, saya bagikan LKPD-nya, kemudian saya bukakan video ini. Ya, tuh.
Kenapa itu harus ada penamaan? Supaya bisa dipahami jenis per jenis atau mana tumbuhan. Karena dalam tumbuhan, katakan kelompok tumbuhan itu banyak. Ada tumbuhan yang berpemburu, ada yang tidak. Ya. Atau kita melihat berbatangannya. Ada yang berbatang palsu, ada yang berbatang berkayu. Nah, itu nanti akan dilihat. Dalam penulisan tata nama, dalam klasifikasi, pertama itu dalam satu nama jenis tumbuhan ataupun hewan hanya dua suku kata. Ya, hanya dua suku kata. Nanti dilihat sebentar. Kemudian huruf pertama pada permulaan nama daripada tumbuhan atau hewan itu disebut dengan menggunakan huruf besar atau kapital. Kemudian setelah ditulis maka dicetak miring atau digaris bawahi. Itu nanti dilihat. Itu aturan-aturan dalam penulisan. Kemudian tadi sudah kita singgung tentang kunci dalam kelas. Ada kunci dikotom atau kunci klasifikasi dan ada kunci determinasi. Saya jelaskan sedikit. Kalau berbicara kunci dikotom berarti kita merupakan kunci dalam bentuk diagram. Ya, diagram yang berisi keterangan yang disusun secara berpasangan. Ya, nanti dilihat sebentar ya, berpasangan. Kemudian di dalamnya itu menunjukkan ciri-ciri pada makhluk hidup yang berpasangan atau berlawanan. Kemudian, kenapa dipakai kunci dikotom ini? Supaya kita memudahkan mengidentifikasi makhluk hidup dalam satu kelompok atau yang beraneka ragam. Tuh. Kemudian, kunci determinasi itu merupakan uraian dari kunci dikotom. Kita menguraikan lagi. Nah, sehingga dalam kunci determinasi itu kita melihat dari ciri-ciri yang paling umum kemudian yang paling khusus. Nah, setelah itu kita sudah bisa memisahkan atau menentukan jenis setiap makhluk. Oke. Jadi itu penjelasannya. Sekarang kita masuk dalam proses pengamatan atau pembelajaran kita. Di mana menjadi 3 hari ini adalah menentukan pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan determinasi. Sekarang nanti saya bagikan ini. Oke. Jadi saya tayangkan dulu videonya kalau mati. Kalau yang ada HP-nya silakan dilihat. Selamat datang di media edukasi video kami semua ini. Akan kalian pergi ke pasar? Di pasar, para pedagang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk belajar bersama kami semua yayasan edukasi. Berikan dukungannya dengan mengklik subscribe. Ada kelompok sayuran, ada kelompok buahan, ada kelompok barang kebutuhan pokok, barang elektronik dan lain sebagainya. Pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Hewan-hewan di sekitar kita berdasarkan jenis sifat dan ciri-cirinya dapat kita kelompokkan. Misalnya, ada kelompok hewan peliharaan, hewan liar, ada kelompok hewan makan rumput, hewan makan serangga, dan lain-lain. Makhluk hidup di sekitar kita sangat beragam. Pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup
dinamakan dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat. Ini disebut dengan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Urutan takson terdapat dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Urutan takson dimulai dari dunia, divisi atau filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Jika dalam bahasa Inggris, kingdom berarti dunia dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya misalnya, order berarti bangsa dalam bahasa Indonesia. Family artinya suku, genus artinya marga, spesies artinya jenis. Tingkatan takson dimulai dari kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah, persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. A. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu, antara lain: yang pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, pohon perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif. Sekarang mulai buka ini. B. Kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli Sekarang kalau sudah buka, mulai kerja LKPD-nya. Sesuai itu karena sudah dilihat tadi intinya, ya. Silakan mulai buka kerja LKPD itu sesuai dengan rumusan masalah dulu yang hari ini. Nah, sekarang ini tentukan rumusan masalah dulu apa? Iya, ini tulis ini. Apa? Ini kalau tidak cukup. Nah, tulis itu apa rumusan masalah dulu? Nah, kamu mana? Apa kau rumusan masalahmu? Sedikit. Kamu rumusan masalah apa? Ini mau diisi di sini. Kalau sudah isi ini berarti dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga untuk apa? hewan tingkat rendah mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan ada Apa rumusan masalah? Ini ada. Ingat, saya ingatkan lagi dalam menentukan rumusan masalah. Kamu sudah. Yang lain juga menulis. Iya, yang lain juga menulis. Setelah itu masukkan. Oh, mana kau mengamankan apa rumusan pembuat. Setelah itu dari masing-masing menulis. Kamu tulis apa rumusan masalah sesuai tadi di sebuah pelajaran tadi. Setelah itu masukkan semua. Dilihat mana yang paling dekat dengan pelajaran.
yang saya maksud. Jadi semua harus menulis ya. Semua harus menulis. Pak, masa Kak Amina dulu? Kerja berdiri nanti. Harus tujuannya rumusanmu dulu. Kalau ini kan gampang ini. Ya. Kamu harus menulis rumusan, kau harus menulis rumusan. Setelah itu dilihat mana yang dekat dengan tujuan. Tujuan kita kan apa? Yaitu melakukan pengelolaan malu dengan menggunakan kunci. Sudah itu nanti kan ini. Silakan. Kali ini dulu kali sedikit. Kasih ke dulu. Di ada katanya. Ada berurusan. Nah, itu di Sekarang gini, tujuan kita ini kan adalah bagaimana cara menuliskan makhluk hidup dengan menggunakan kunci. Berarti tujuan kita adalah memahami sekarang waktu kita pahami tujuan kita adalah Yang kayak begini nih. Para ahli melakukan pengklasifikasian sampai sini saja antara lain, baru nanti ini lagi mau tulis sama halnya dengan ini, sampai sini saja berarti ini. Nah, di kertas ini saja yang kosong supaya tuh menghemat waktu Ki. Itu nak. Lantai setiap sindok ada. Kalau sekoran dan kalau tadi kemarin lama. Tapi dia bagaimana jadi berapa? Terbagi jadi 4. Enggak, ini itu tuh terbagi menjadi 4. Ini contohnya, ini bentuk, ini anunya, jenisnya. Kan 3. Ada 5 kingdom, lantai, bumi, animila, protista dengan prokaryot atau merah. Dari mana Ini tuh, Rik? terbagi lagi lantai, yang merah-merah. lumut, batuan. Dari sini bisa Banyak lah, cuma banyak. kalau ini berarti digotong. Digotong itu dijelaskan dalam detail. Bagaimana makhluk hidup? Kemudian kalau masuk di nomor 2. Sini nomor 2. Di sini di kan dia bilang dia urutannya tumbuhan berspora, berarti dia nomor 2. Nanti rata-rata itu berkurang kontribusi. Lihat.
Tidak ada memang. Karena dia katanya di nomor 2. Berarti lihat nomor 2. 1, 2. Ini ada 2A, 2B. Nah. Sudah, berarti ini kunci determinasinya ini. Ini kunci dikotong. Sudah ini. Cari dulu yang itunya. Sekarang ini ada di video. Nah, tulis. Sekarang lihat dulu semuanya supaya tidak bingung dengan membaca ini. Kunci determinasi itu dia tidak terpisah dari kunci dikotong. Ini kunci dikotong. Dari dikotong ini akan dijelaskan dalam bentuk kunci determinasi. Macam ini. Tumbuhan berspora berarti dia di nomor 2. Ini. Nomor 2 ini 1, 2A dengan 2B. Lanjut lagi pertanyaannya. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Lihat sini. Oh berarti lumut. Nah, sama juga yang lainnya ke bawah. Nah, sudah? Paham ini? Lihat dulu. Saya ulangi lagi. Dalam menentukan pengklasifikasian makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dengan determinasi, lihat di bagian ini atau diagram ini, ya. Yang deretan A1 sampai 1A dengan 1B itu namanya dikotom. Ya. Nanti dijelaskan dalam bentuk kunci determinat yang berarti 2A, 2B, 3A, 3B. Ya. Contoh 1 itu. Tumbuhan berspora di nomor 2 berarti ini. Nah, berspora. Kemudian ditanya di B-nya, tumbuhan yang tidak berspora, lihat yang mana? Dari sini. Di nomor 2 itu yang mana? Yang tidak berspora. Lihat. Di 1B. Itu dia ini. Ini 1A, ini 1B. Oh, berarti dia di sini. Nah. Sudah. Itu nanti lanjutannya. Kita masuk lagi ke berarti tumbuhan yang berspora dia di nomor 2. Ini berarti 2A dengan 2B. Nah. Berarti di sini dia berarti ada sub B, ada. Kalau ini berarti tidak berbatang jelas, itu berarti tidak ada, tidak sporanya. Kemudian di nomor 2A, tumbuhan berbatang jelas. Lihat di sini batang jelas yang mana? Oh ini 1, ini nomor 2. Kemudian di B-nya, tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Lihat lagi di bagian B. Oh ini. Habitusnya apakah kenapa lu di sini? Kalau tidak cukup Tulis mah. Jagung kedelai terus. Apa pertama? Filum. Jagung. Garis berdatar divisi. Kedelai. Kedelai hewan. Jangan bacakan. Singkat-singkat saja. Terung. Macam makhluk hidup. Terung. Nah. Pakai ROLE. Titik. Di sini lagi begitu buka. Melinjo. Mana sudah? Siapa yang sudah? Ada?
rumusannya 4A1. Langsung dikasih kayak begitu saja, Pak. Bisa juga, tapi supaya kita ketara itu 4A1. Apa 1 itu berarti nomor 4 bagian A nomor 1. Oh iya. Paham? Iya. Tunjuk sebagai contoh dulu. 4-1 jawaban. Tidak usah lah tadi. Kriterianya apa? Dia di situ di. Bagus kalau dibagi dua itu supaya yang lain kerjaan yang lain. Jangan kecil. Lanjut. Ya kerja. Kriteria apa dibagi kan tadi kan gimana? Sudah. Jadi sini nanti tulis nomor 5 dong. Nomor 5. Dong. Bendera. Ini apa? Ini apa? Sudah. Belum selesai. Berapa nomor? Tidak boleh. IPA. Bagaimana kalau tidak ada ini manfaatnya? Tulis saja yang ada. Misalnya, Ciri-cirinya dia ada, Pak. kalau cuci ini tadi semua. Makanya sesuai yang kau amati. Oh iya, makasih, Pak. Si jamur itu. Jamur penyebab tanaman. Yang kedua, tiro. Yang apa tadi bermanfaat? Apa itu bakteri apa? Mycobacterium. Bakteri. Kenapa next udah cukup kalau di sini? Mycobacterium. Jadi ini semuanya. Loh, bukannya menguntungkannya? Menguntungkan Ewoli. Tak balik ih. Astagfirullah. Nah ininya saja dia nih. Terus Ada 20 menit. nomor 2 bakteri Mineral. bermanfaat. E. coli. E. coli ini Kak Eceri. Nah, 5.2. 5.2. Sudah gimana? Dan selnya bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Kemudian, mampu bertaubiah dengan membelah diri. Contoh anggota Monera, misalnya bakteri dan alga hijau. Bakteri yang terdapat di lingkungan kita, ada yang bermanfaat dan ada pula yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Sama kita lihat contohnya. Contoh bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya bakteri Escherichia coli yang berperan membantu produksi vitamin A melalui proses pembusukan sisa makanan. Sedangkan bakteri yang Ya sudah ada hasil diskusinya, hasil kesimpulan diskusinya. Sekarang kita lanjut ke persentase. Ya, presentasinya. Dan karena saya awal tadi itu terlalu banyak dipakai di diskusi, jadi cukup satu kolom saja yang presentasi. Ya. Sebelum saya tunjuk, siapa yang mau tampilkan hasil diskusinya?
Ada yang lain? Oh, hanya dua, kelompok 1, kelompok 2. Ya. Di kelompok 1, kelompok 6. Nah, kita ambil saja kelompok 6. Ya, silakan. Silakan. Kemudian yang lain tolong cermati baik-baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, sudah ditanyakan. Cepat-cepat sedikit. Silakan kelompok 6. Presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Briansyah, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, rumusan masalah yang telah kami diskusikan, yaitu bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan determinasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah tersebut, yaitu pada bagian pertama, tingkat takson. Dalam tingkat takson terdapat 7 tingkatan. Yang pertama yaitu kingdom, yang kedua filum atau divisi, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, 5 famili, 6 genus, dan 7 spesies. Pada bagian kedua yaitu klasifikasi dikotom. Yang pertama, kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu, antara lain organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual, generatif, atau aseksual, atau vegetatif. Yang kedua, kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dengan mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini, yaitu saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, dan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau exoskeleton, atau di dalam tubuh endoskeleton. Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Pada bagian ketiga yaitu kunci determinasi. Yang pertama, tumbuhan yang berspora, contohnya suplir dan lumut. Tumbuhan yang tidak berspora, contohnya terung dan melinjo. Yang kedua, tumbuhan berbatang jelas, contohnya suplir, dan tumbuhan yang tidak berbatang jelas, contohnya lumut. Tumbuhan yang berbiji, contohnya jagung dan kedelai. Berbiji terbuka, contohnya melinjo. Biji berkeping 2, contohnya kedelai dan jagung. Biji berkeping 1, contohnya jagung. Tumbuhan berbunga kupu-kupu, contohnya kedelai. Dan tumbuhan berbunga trompet, contohnya terung. Setelah saya membahas 3 bagian tersebut, saya akan membahas tentang hewan berukuran kecil. 3 contoh hewan berukuran kecil, contohnya ialah bakteri, alga, dan amuba. Untuk melihatnya perlu bantuan alat yaitu mikroskop. Hewan berukuran besar, contohnya jamur, lumut, dan cacing. Untuk melihatnya tidak perlu membutuhkan bantuan alat, akan tetapi bisa langsung dilihat oleh mata. 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup ialah Plantae, Animalia, yang ketiga fungi, 4 monera, dan kelima protista. Kingdom yang mempunyai manfaat dan yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang pertama terdapat dalam kingdom monera. Salah satu yang bermanfaat bagi kehidupan ialah bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Dan yang berbahaya contohnya bakteria Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru. Kedua bakteri tersebut memiliki ciri-ciri bersel satu atau uniseluler, selnya bersifat prokariotik dan mampu berkembang biak dengan membelah diri. Yang kedua terdapat dalam kingdom fungi. Yang berbahaya contohnya Sclerotium straussii, yaitu jamur penyebab busuk tanaman. Yang kedua Trichopiton, yaitu jamur penyebab penyakit kurap. Jamur-jamur tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Yang keempat bersifat saprofit. Yang kelima hidup di tempat lembab atau parasit. Sekian presentasi dari saya. Kurang mau
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu dari pemaparan hasil diskusi mereka dari kelompok 6. Jadi saya persilakan dari kelompok lain setelah mencermati tadi apa yang ada yang mau ditambahkan atau ada masukan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena waktu kita ini sudah singkat, jadi saya persilakan dari kelompok lain setelah mendengarkan, setelah menyimak apa yang dipaparkan hasil diskusi dari kelompok 6. Silakan, ada? Tidak ada. Tidak ada. Maka kita berikan satu aplaus untuk kelompok 6. Oke. Jadi di akhir pembelajaran kita hari ini, ya, jadi kegiatan intinya adalah proses. Jadi saya mengharapkan anak ibu sekalian yang belum menunjukkan hasil diskusinya atau belum selesaikan, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa dipresentasikan. Baik, tentunya sebelum saya akhiri atau kita akhiri pertemuan kita hari ini, pertama saya dapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengamatan kalian, bahwa klasifikasi makhluk itu dikelompokkan menggunakan dalam 2 kunci, yaitu kunci determinasi dengan kunci dikotom. Di mana dalam kunci dikotom itu menunjukkan satu uraian keterangan dalam bentuk diagram, kemudian dijelaskan dalam keterangan dijelaskan dalam kunci determinasi. Tuh. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa dalam pengelompokan makhluk hidup itu kita kelompokkan dalam 5 pindo. Sebagaimana yang sudah diuraikan tadi dari kelompok 6, ada pindo lantai, animal, kemudian fungi, protista, kemudian monera. Itu semua adalah merupakan pindo-pindo dari makhluk hidup. Baik. Sekarang untuk pertemuan kita hari ini, sebelum saya akhiri, saya mengatakan terima kasih banyak kepada kalian. Sekali lagi, saya memberikan satu apresiasi bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini merupakan awal untuk melahirkan satu ide-ide atau pemikiran di pembelajaran selanjutnya. Kemudian, untuk refleksinya, bagaimana dengan pembelajaran ini? Ada yang menyenangkan atau ada yang tidak menyenangkan? Menyenangkan. Oke, karena pembelajaran kita untuk bab 2 sudah selesai tentang klasifikasi makhluk hidup sebagai ciri-ciri sampai klasifikasian, maka materi ini nanti kita lanjut lagi pada materi selanjutnya, tapi itu nanti melihat waktu. Pada intinya hari ini kita sudah menyelesaikan waktu. Oke, sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapat rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dari siapa yang mau berdoa? Mau berdoa? Ada? Tidak, Wildan saja ya. Doa, tolong Wildan baca kita doa sebelum kita akhir pertemuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kegiatan kita hari ini, dan sebelum kita tutup sebaiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, banyak dan sudah doa akhir untuk pertemuan kita. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anak semua, dan akhirnya pertemuan ini ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.